Aku kayak mikir dengan kondisiku yang kemarin tuh kayak nggak mungkin lah gitu kan ada yang nerima. Tapi adalah pikiran itu dalam. Memang, tapi dia ternyata di luar dugaan malah sayang banget sama mama. Ada rasa pengen muter ke pas posisi masih ada papa gitu kan, kayak kembali ke masa lalu kan, dulu kan emang serba ada, serba kecukupan, jadi kayak cuman mikir lagi kayak nggak mungkin bisa. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu menguatkan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Hari ini tamu saya spesial, ada Pulung Mustika Abimanyu atau Tiko. Iya. Kabar Tik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat, ini udah lebih ini ya, lebih santai, ya, lebih rileks dibanding sekarang. sebelumnya sih memang. Iya makanya, seneng loh. Uncle mau ngucapin congratulations tuh, selamat buat wisudanya. Iya, wisuda paket B kemarin Wah, SMP. Iya. Good job, keren. Gimana rasanya akhirnya udah wisuda juga nih? Iya seneng sih, lagian juga kan emang sampai sekarang juga masih ngelanjutin paket C di sekolah yang sama juga betul. gitu. Prosesnya susah? Enggak sih. Enggak ya. Enggak. Lagi pula juga jadwal belajarnya simple, jadi seminggu sekali aja di hari Sabtu gitu. Jadi nggak kepikir pusing juga buat sekolahnya. Betul, gitu. karena selama ini pun Tiko masih tetap belajar kan ya? Iya, dengan kan? kondisi sekarang dan kemarin tuh juga masih tetap ya kan? belajar. Kerja pun masih belajar kan? Iya, masih belajar. Jadi lebih cepat lah ininya belajarnya kan? Nah, tapi tadi Uncle bilang kan Uncle senang lihat Tiko lebih fresh, lebih seger, lebih tenang gitu loh. Mama apa kabar sekarang? Mama alhamdulillah kondisinya sekarang juga udah di rumah, kondisinya udah jauh lebih baik dibanding sebelum saat dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, perubahan yang paling bedanya apa itu? Dibanding sebelumnya kan kondisi mental, emosinya tuh nggak stabil, jadi tanpa ada trigger suka marah-marah sendiri. Oke. Sekarang ya mungkin karena efek terapi dan obat, jadi mama lebih kalem, jadi nggak pernah marah-marah lagi gitu. Sama sekali nggak pernah dengar mama marah semenjak pulang dari rumah sakit. Sama sekali nggak? Sama sekali nggak pernah marah. Jadi ngobrol, ya memang sebelumnya pun ngobrol nyambung, cuman sekarang lebih kalem, lebih anteng gitu, lebih enak. Itu yang paling beda ya? Iya, dibanding sebelumnya memang. Hati senang dong jadi Iya, sebenarnya sih gitu nggak nyangka juga kalau ternyata bakal sepulang dari rumah sakit bakal dapat perubahan sebanyak ini gitu. Nah, waktu di rumah sakit itu dokter bilang apa sebetulnya? Diagnosa dokter pada saat awal masuk rumah sakit itu mama skizofrenia. Skizofrenia. Dan diagnosanya itu untuk kemungkinan pulang dari rumah sakit itu sebenarnya waktu itu nggak diberikan estimasi karena malah katanya bisa lama karena penanganannya telat 12 tahun kan. Nah, itu dia kan. Iya, tapi ternyata lebih cepat dari dugaan, mama bisa lebih cepat pulang dan ternyata kondisinya juga di luar dugaan gitu, kondisi mentalnya lebih stabil gitu. Kira-kira apa yang bikin mama bisa cepat begitu ya? Ya mungkin juga doa berkat rekan-rekan semua gitu. Doa anaknya lah yang pasti. Iya. Waktu mama di rumah sakit siapa yang nungguin? Jadi memang pada saat di-infuse 3 hari di awal itu, aku itu harus nungguin 1 kali 24 jam. Jadi aku Dia selama nggak nanya-nanya, nggak kaget, nggak apa tiba-tiba di rumah sakit itu? nggak mungkin juga karena ditekan dengan obat. Jadi tidur aja seharian tuh. Dan mama juga di-infuse emang harus dijaga kan, nggak boleh tinggal. Tapi setelah beberapa hari itu, mama dipindah ruang. Jadi ruang yang khusus untuk yang dengan kondisi yang sama dengan dia. Dijadiin satu dan itu nggak boleh dijenguk. Oh iyalah pasti. Jadi memang benar-benar steril. Jadi selama itu aku nggak pernah ke rumah sakit. Cuman perawat memberikan update terbaru lewat WhatsApp sih. Jadi aku tahu perkembangan mama gimana gitu. Iya. Tadi kan Tiko bilang ya, mama sekarang udah jarang marah. Benar. Ya kan, emosinya dia lebih stabil. Terus kemudian kalau nggak salah dari dulu kan emang udah masak ya Dik? Iya, dari masak dulu sayur-sayuran, mama itu emang sop dan lain-lain kan? Dari dulu hobi masak. Sayur gitu. katanya. Iya, memang suka masak sayur yang berkuah. Karena mama pun makan juga suka yang berkuah sayur gitu. Untuk masak, mama sebenarnya dari dulu emang suka nyoba masak-masak hal baru. Kayak mama tuh dulu kan sempet dagang kue juga, gorengan. Sebelum 12 tahun yang lalu itu ya? Iya, sebenarnya pas udah kondisi rumah begini pun mama sempet dagang juga kan, bikin gorengan aku yang jual. Kamu yang jual gitu ya? Jadi enak banget masakan mama nih. Iya, kalau dibilang enak ya enak. Anaknya, ya pastilah. Tapi senang. Jadi Uncle kira tuh pada saat itu nggak masak. Dengan kondisi pada saat itu ya gitu loh.
Jadi yang terjadi saat itu apa sebetulnya ya? Yang terjadi saat itu sebenarnya sih ya, mama itu aku bilang dengan kondisi mental yang seperti itu ya kembali ke tadi, suka halusinasi, ngobrol sendiri, terus suka tanpa ada sebab tiba-tiba marahnya itu yang benar-benar ngebentak seisi ruangan, jadi kalau marah tuh bisa kedengeran sampai luar gitu. Dan kalau benar-benar lagi di puncak emosi, mama tuh suka ngelemparin barang, tapi barang yang dia lempar tuh bukan barang pecah belah, jadi mama tuh masih bisa memilih barang yang dengan itu kan kita lihat bahwa memang bukan barang yang membahayakan. Iya benar, dan mama nggak pernah, maksudnya yang benar-benar tertuju pada satu orang dilempar. Iya gitu. Jadi benar-benar kayak pelampiasan emosi aja gitu. Tapi kalau untuk secara interaksi ngobrol dengan orang, mama sebenarnya masih bisa, karena mama kan aktivitas pada saat waktu itu masih belanja sayur, masih kan ke warung, masih beli makan sendiri ke warteg atau ya. Cuma nadanya memang tinggi pada saat berbicara. Dan memang terkesan mama tuh marah-marah gitu. Tapi memang di luar pun mama suka ngomong sendiri, sambil jalan tuh juga suka ngobrol sendiri gitu. Seakan ada yang bareng sama dia jalan gitu. Kalau di rumah apa yang diobrolin? Kan sering banget tuh dulu ngobrol sendiri kan? Paling tentang ya kondisi mama pada saat masa lalu sih. Jadi kayak seakan mama tuh ngobrol sendiri seakan masih punya perusahaan gitu. Jadi kayak ngomong tuh kayak seakan itu urus perusahaan mama yang ini gini tuh, ngomong sendiri tuh ke ya mungkin lawan bicaranya mama seakan mungkin anak buahnya atau siapa karyawannya Skizo gitu. Itu tadi ya kan? Iya. Bayangannya halusinasinya masih ya begitulah ke masa lalu gitu. Nah kalau tiba-tiba kamu datang dia berhenti ngomong apa gimana? Tetap lanjut, kadang aku nggak dihiraukan pulang pun gitu. Parahnya itu kondisinya waktu itu ya begitu. Dia tahu nggak kalau kamu kerja? Tahu lah ya. Tahu. Karena nggak gitu jauh kan dari rumah kan? Iya, tiap hari juga kan pulang pergi. Karena rumah paling sama tempat kerjaan cuma beberapa langkah doang. Berarti interaksi dengan tetangga masih ada? Masih, walaupun kalau udah di rumah tertutup. Mama itu tidak menerima tamu siapapun, mau dikenal atau enggak. Kayak tetangga yang deket pun, kalau ke rumah pasti mama langsung kayak, ngapain sih kamu kesini? Mulai kapan? Mulai pada saat lampu mulai mati semua apa? Itu sebelumnya aku nggak inget pastinya kapan, cuman udah lama juga sih. Ya nggak pas awal-awal, tapi mungkin pertengahan gitu. Dulu katanya mama nggak kayak begitu ya. Jadi ada proses yang waktu berangsur, berpisah dengan papa ya. Kemudian pelan-pelan jadi puncaknya seperti ini gitu. Berangsur perlahan gitu. Jadi nggak langsung yang tiba-tiba begitu gitu. Ya mungkin karena kondisi rumah juga kan tinggal berdua doang, mungkin kesepian atau gimana gitu, akhirnya ya muncullah halusinasi. Dan dari dulu kan mama sebenarnya kamarnya di atas ya. Iya, kamu yang di bawah kan? Pada saat masih ada papa dulu mama tinggal di kamar di atas memang, tapi akhirnya pindah ke bawah, tidur bareng sekamar sama aku gitu. Iya. Dia nggak pernah komplain apa-apa pada saat karena kondisi lampu mati kan karena memang diputus dulu kan ya. Baru hingga akhirnya ya tetap begitu sama sekian tahun, 12 tahun tuh ya. Mama nggak pernah komen sih. Jadi ya mama tuh kayak ya udah pakai lilin aja gitu. Dan itu terus berjalan sampai sekarang pun, kalau mungkin pada saat kondisi yang kemarin gitu ya ada kilatan cahaya itu mama marah. Nah itu dia tiba-tiba ada lampu gitu kan, pasti kan dia marah, kaget tiba-tiba ada suara tes flashlight gitu misalnya ya, itu langsung kayak marah, kayak silau gitu kan. Tapi mungkin sejak kemarin di rumah sakit udah beradaptasi di ruangan yang terang gitu kan. Pulang pun nggak kaget. Jadi ditambah dengan ada obat-obat yang diberikan kan. Iya benar. Jadi sekarang udah ngundang orang datang terima gitu. Diterima. Jadi kayak rasanya gimana tuh? Sekian lama nggak ada tamu di rumah. Iya, sekian lama nggak ada tamu, tiba-tiba ada yang bertamu ngobrol-ngobrol gitu, kayak ini suasana yang udah nggak pernah terjadi selama beberapa tahun memang. Disuguhin apa sama dia? Kalau mama tuh setiap ada tamu ngerti kalau yang tamu, jadi kayak makan ditawarin gitu, ada cemilan gitu ditawarin. Mama tuh suka nawarin, kayak kemarin Mbak Rini, Bang Irfan yang ke rumah tuh kayak nawarin dimakan, ada kue, ada segala macam. Mama tuh kayak bener-bener kembali ke posisi normal pada umumnya orang gitu. Walaupun kadang kalau ditinggal sendiri mungkin mama masih suka ngomong sendiri. Cuman memang intensitasnya nggak sesering pada saat kemarin sebelum dibawa ke rumah sakit. Berapa lama biasanya kalau kontrol gitu? Dia bilang sih, dokter bilang sampai bener-bener dapat info kalau benar-benar pulih, jadi seterusnya itu mungkin bisa jadi seumur hidup seterusnya. Iya. Berarti dokter tadi bilang bahwa masih terus akan berlanjut dulu pengobatannya sampai dengan taraf tertentu nanti diberhentikan ya. Iya, benar-benar continue terus itu. Iya, itu dululah jalanin ikhtiarnya. Iya. Supaya semua bisa berjalan dengan lebih baik kan. Benar. Gitu. Nah, bicara soal 12 tahun tuh buat Uncle bukan waktu yang sebentar ya. Iya. Kemudian tentu Uncle nggak tahu menurut Iko tuh nyaman enggaknya, bagaimana rasanya, tapi ini kan bukan sesuatu yang mudah kalau buat aku. Tapi kamu bisa loh lewatin itu dengan tenang, dengan
akhirnya kayak begini, bisa kayak begini nih. Ada bayangan apa, mungkin trauma ataupun apa nggak selama masa-masa? Sebenarnya enggak juga sih ya. Ya mungkin dari sudut pandang orang kayak terkesan aku nih kayak hebat banget gitu. Tapi kalau aku sendiri ngerasa kayak ya udah begini jalan. Kalau aku sih tipe yang udah begini jalannya ya udah jalanin aja gitu. Jadi bakti anak pada orang tua lah ya mungkin kayak gitu kali ya. Kayak gitu kali ya. Iya. Emang udah jalannya seperti ini ya ikutin aja. Masak pakai kayu bakar kan? Iya benar, masak pakai kayu bakar karena memang waktu itu ada yang ngasih kompor pun mama nggak mau. Bukan nggak mau karena apa ya, mungkin karena emang udah terbiasa pakai kayu bakar dan tiba-tiba disuruh pakai gas kayak takut juga gitu mungkin kan. Akhirnya ya udah tetap pakai kayu bakar gitu. Dan mama juga pada saat kondisinya kemarin pun sebelum dibawa ke rumah sakit masih aktif nyari kayu bakar. Memang kan di lingkungan rumah itu ada banyak bengkel furnitur. Betul. Jadi ada banyak limbah-limbah kayu yang nggak kepake gitu. Alhamdulillah ya ada di situ. Jadi mempermudah juga sebetulnya ya. Dan air tuh dapatnya dari air hujan. Air hujan yang tunggu ditaruh di bak. Jadi setiap hujan ditampung di bak yang dibiarkan mengendap. Jadi airnya itu kan udah bersih. Tapi kalau untuk masak, untuk minum ya tetap iya pakai air sanyo, air keran, pam. Kan emang lingkungan kompleks itu pakai pam gitu. Jadi ya bersih. Minta mereka yang kasih. Benar. Oh jadi mandi dan semua masih tercukupi oleh dari situ ya. Dan air hujan ya. Benar. Tapi dengan keadaan yang kemarin terjadi, lingkungan tetangga apa respon pertamanya? Dengan awal-awal yang begini tuh sebenarnya mereka tuh kayak excited gitu. Maksudnya mendukung penuh kegiatan teman-teman yang ngebantu gitu. Jadi mereka pun langsung serentak gitu ikut ngebantu. Tapi sesuai kapasitas mereka masing-masing gitu. Kayak pada saat sebenarnya awal mamah mau dibawa ke rumah sakit tuh kan aku tuh kan awalnya nggak kepengen ya karena memang udah terbiasa sama mamah gitu kan. Kalau tiba-tiba mamah dibawa ke rumah sakit kayak nanti gimana gitu rasanya ada yang beda gitu kan. Iya dan nggak boleh dijenguk pula dalam satu periode itu waktu tapi itu kan. Setelah dipikir-pikir mumpung di sini ada banyak yang ngebantu dan posisinya juga udah lengkap, maksudnya ada dinsos, ada pemerhati juga dan yang lain-lain. Ya mungkin nggak ada situasi lain yang seperti saat ini lagi nanti ke depannya, jadi kayak kesempatan sekali. Jadi ya udah aku nyoba buat mama dibawa dan ternyata pada saat kembalinya pun melebihi ekspektasi gitu. Masya Allah ya begitu ya. Tapi kabar paling baru juga katanya rumahnya udah hampir 90%. Iya, 90%. Apa yang dirapikan apa yang mana? Yang mana? Part yang kalau mana? Rumah sih lebih fokus ke sebenarnya kan konstruksinya masih bagus. Iya. Jadi catnya aja sih yang diremajain gitu. Jadi catnya dirapihin lebih baru lagi, lebih bagus. Semua bantu ya dengan hal ini ya? Semua membantu. Instansi-instansi apapun semua, tetangga-tetangga, lingkungan, orang-orang yang nggak kenal pun bahkan ikut membantu gitu. Tentu terlihat lebih cerah, enak lihatnya. Bener, lebih rapih lagi, lebih bersih. Karena tadi misalnya kan rumah tuh kondisinya kayak seperti bener-bener rumah kosong, nggak berpenghuni gitu. Pertanyaan semua orang yang titipin ke Uncle, bener rumahnya itu nggak berpenghuni dan tanda kutip gitu loh. Iya, dengan kondisi luarnya memang seperti itu kan, ya. Kalau kita lihat dari luar kan menyeramkan lah kira-kira banyak kan. Pohon juga di luar kan. Banyak pohon, nggak kerawat gitu. Nah, ini bener nih. Tapi kalau ada orangnya kan biasanya aman-aman aja kan ya? Iya, aman-aman 12 aja. tahun kamu aman-aman aja. Aman-aman aja, nggak ada masalah. Nggak pakai lampu juga nggak. Bener. Karena memang kan udah tinggal lama di sini dan nggak merasa ada yang aneh-aneh gitu. Rumah Dewi, rumah sendiri kan. Tentu yang punya lah ya daripada ininya ya. Tapi memang Uncle tertarik ini karena kalau dalam kehidupan kan ada silaturahim dan segala macam kan ya. Memang dari dulu nggak bertemu dengan atau nggak bercerita pada keluarga-keluarga terdekat atau memang hubungannya memang udah terputus agak lama apa gimana sih? Ya itu mungkin kurang tahu juga, mungkin karena memang ada masalah tertentu atau gimana yang dalam keluarga. Jadi setelah 12 tahun itu memang aku nggak ada komunikasi lebih lanjut sama lagi. Sekali? Iya, karena dari memang kedua belah mungkin, pihak keluarga ya? Karena mungkin memang nggak ada clue juga, mau menghubungi kemana juga nggak tahu kan. Jadi ya udah segalanya terputus gitu aja gitu. Nah gini, anak umur 12 tahun tuh kan anak masih kecil ya. Kalau menurut aku ya udah mulai beranjak tumbuh akil balik dan lain 7 dan 12 tuh kan udah mulai tahu apa-apa. Tapi bagaimana kamu mengatur itu semua untuk bisa bertahan seperti sekarang? Karena mama juga masih ngapa-ngapain sebetulnya ya. Aku kalau dulu sih aku tuh kecil tuh sebenarnya manja, maksudnya ngikut apa kata mama gitu. Jadi anak mama, yang penurut. Iya, jadi mama ngomong A ya udah aku ngikut A. Jadi kayak mama waktu itu nyuruh aku berhenti sekolah, ya aku itu ngikut. Dia maksud aku gitu loh kan. Sempat disuruh berhenti sekolah. Iya, aku ngikut. Nggak ada satu penolakan apapun dari kamu gitu. Sempat nanya sih kayak kenapa, terus mama bilang kayak udah berhenti dulu nanti lanjut lagi. Mungkin ada masa, jadi aku kayak oh ya udahlah berhenti gitu kan akhirnya. Dan ya udah kedepannya pun
dagang segala macam, aku ngikut aja gitu, ngikut sampai sekarang ini gitu. Nggak ada pemberontakan sedikit apapun, Dik? Ya, namanya anak dalam remaja kan biasa ya, emosi juga ada, sabarnya juga ada, kadang-kadang naik turun lah. Karena kan pernah muda juga, umur kita kan nggak beda jauh-jauh amat kan gitu loh. Kalau kamu di sini ada di sini maksudnya. Ya, marah sih pernah. Maksudnya kesel dengan kondisi mama yang seperti itu pernah. Tapi kayak ya kalau aku kesel gitu ya, mama kondisinya begitu, mama malah makin tuh kan jadinya ya udah aku lebih ke keluar rumah nyari udara di luar gitu kan, kayak nongkrong sama temen gitu di lingkungan situ. Jadi nanti pas pulang adem lagi gitu dengan kondisi mama yang lagi marah-marah gitu, malah jangan dibalikin marah sebenarnya gitu. Oh, kalau jangan makin marah digesek, ini makin tinggi. Iya. Oh, itu yang menyebabkan kamu bisa terima karena kamu setelah kamu nggak nanggapi terlalu gitu, dia akan lebih tenang. Iya, kan? benar. Cooling down. Jadi lebih kalau mama marah lebih cuekin aja sih. Soalnya kalau dicoba tenangin pun nggak bakal nyambung. Jadi kalau mama marah, aku coba tenangin, mama itu malah kayak nggak peduli, nggak dengerin omongan aku. Berapa gitu. lama prosesnya biasa gitu? Nggak lama sih ya, nggak nyampe seharian penuh sih. Jadi pokoknya aku keluar aja lah, main ke rumah mungkin sekitar 4 jam gitulah. Balik lagi udah mendingan, walaupun kadang masih suka ngobrol marah-marah sendiri gitu. Saat kamu sempat viral kemarin itu kan ya, kemarin kan ada kontroversi. Nah ini kamu anggapnya seperti apa? Ya seperti ya udah emang namanya emang lagi viral begini kan, dan aku sih ngejalanin aja apapun yang terjadi gitu. Lagi pula kan memang aku kan nggak tahu apa-apa tadinya kan. Jadi ya aku menceritakan apa adanya aja gitu. Yang ku jalanin seperti ini ya seperti ini gitu. Jadi ya udah biasa aja gitu responnya. Iya, mungkin dengan apa adanya kamu itu kali ya, mungkin orang bisa ya emang begini gitu kan. Ya memang begini. Kalau aku yang itu ngejalanin aja gitu. Ya udah begini jadinya, ya udah jalanin aja. Nggak gitu. ada yang tutupin juga apa-apa gitu kan, kayak gitu kan. Tapi hal yang mama paling tanda kutip parah atau pada saat dia marah apa, Tik? Ya puncak emosinya yang nggak terkontrol ya. Sebenarnya kalau aku ngebahas masa lalu sih ke mama, itu mama pasti marah. Jadi mama dia masih pengen, ada trauma dengan masa lalu. Ya mungkin dia, seperti kan? itu. Jadi kalau aku ngebahas masalah ya yang sangkut pautan dengan masa lalu, jadi mama tuh kayak seperti apa misalnya? Tiba-tiba ya kayak marah gitu. Mungkin ya nanya papa atau sejenisnya lah begitu masalah. Mama langsung kayak marah lah pokoknya, di puncak emosinya tuh langsung tuh. Ya karena mungkin dia pendem juga sekian lama kan. Ya, kalau anak kepengen tahu kan, tanya tentang kondisi keluarga, karena jadi benar-benar nggak ada keluarga ya kelihatannya sekarang ya yang dekat. Apa setelah viral ini udah mulai mereka ya mungkin lagi apa bagaimana? Semenjak viral begini ya aku jadi sebenarnya ada kontekan dengan pihak keluarga juga udah, dan kita juga baik-baik sih ngobrol, dan sejak itu ada dari keluarga mama, keluarga papa. Nah, itu baik-baik sampai sekarang. Jadi ya udah gitu. Mungkin kedepannya nanti nggak tahu gimana. Yang penting sebaik aku jadi apa yang mereka kontak kamu duluan apa kamu yang mereka kontak duluan. Ya karena kamu nggak ada kontaknya mereka kan. Memang karena setelah sekian lama kan nggak saling berhubungan, dan akhirnya kan jadi tahu kalau ada keluarga gitu. Rasanya gimana itu udah lama nggak ada kabar? Ya dibilang seneng sih, seneng. Jadi kayak tahu nih ternyata ada keluarga gitu. Nah, menjadi viral itu berarti sebagian dari kehidupan pribadi kamu kan terkuak ya, orang banyak tahu kan. Nah, kamu melihatnya kayak apa? Rasanya gimana? Sebenarnya awalnya itu nggak nyangka akan se-viral ini, dan sebenarnya pas awal-awal viral tuh kayak shock, maksudnya kayak nggak pengen begini sebenarnya, karena tiba-tiba kan banyak. Nggak pengen begini maksudnya gimana? Nggak pengen tahu? Iya, lebih pengen ke ya udah nih privacy sendiri gitu kan, pengennya gitu kayak ini kok kalau rame begini kan semua orang tahu gitu, kayak kaget juga gitu kan, nggak ada lingkup ruang sendirinya gitu. Jadi yang paling nggak nyaman apa? Ya sampai sekarang mungkin masih dikejar, sampai di rumah pun masih ada wartawan segala macam, dan itu agak sedikit bikin risih sih, maksudnya nggak ada ruang lingkungan sendirinya gitu, kayak mau pulang mau begitu ya harus ngadepin mereka dulu gitu. Jadi, ada yang minta foto? Iya itu juga salah satunya sih. Top banget soal kamu jadinya. Ya Allah, itu sampai segitunya ya? Iya, sampai segitunya. Emang bener-bener jadi kayak ya nggak bisa bebas gerak lah gitu. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya itu tadi, rumah dan mama, dan kondisi sekarang pun jadi lebih baik dibanding sebelumnya gitu. Sebenarnya emang lebih banyak dampak positifnya dibanding dampak negatifnya gitu. Jadi ya udahlah jalanin aja gitu. Iya. Tadi sempat merasa terganggu. Sempat merasa terganggu nggak dengan pemberitaan yang ada di depan?
Karena pemberitaan kan macam-macam ya namanya. Ya memang ada beberapa pemberitaan yang kurang mengenakan juga sih, tapi seperti apa yang paling gak enakin, apa tuh yang mana? Ada banyak hoax ya yang menyangkut pautkan, kalau ada yang lucu tuh katanya di TikTok aku meninggal tuh, lucu tuh itu itu kan lucu ya. Iya, terus ada lagi aku disangkut pautin sama keluarga Cendana dan ya katanya aku ketemu Pak Prabowo dan ya pokoknya macam-macam lah pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya nggak terjadi gitu. Tapi ya udahlah, netizen juga mungkin bisa milih yang berita yang baik yang mana, yang benar yang mana gitu kan. Ya. Selama 12 tahun itu kan kamu masih cukup akrab dengan teknologi ya, meskipun nggak pakai lampu di rumah. Karena aku juga megang gadget, maksudnya megang gadget HP. Masih ada, ya kan masih terus mengikuti ternyata kan dia. Benar. Jadi bikin kamu kayak sekarang ngobrolnya juga enak. Ya kan orang pikir kan 12 tahun terisolir di dalam rumah. Ini buktinya enak sekali ngobrol dengan sebenarnya cukup. Memang aku tuh tadinya nggak selancar ini ngomong, maksudnya canggung, nervous gitu. Iya. Ya mungkin enak banget ya Mangkel ngobrolnya. Karena ya terbiasa juga kali sekarang ya, perlahan gitu kan. Kayak awal dapat panggilan ke TV pun tuh kayak deg-degan, kayak tremor gitu. Gimana? Rasanya gimana pertama kali dipanggil ke TV? Sebenarnya kayak takut sih, kayak banyak ada sorotan kamera, dilihat banyak orang tuh kayak pasti deg-degan, kaget, nervous gitu kan. Tapi ya udah terlanjur, udah ngadepin, jadi ya udah nyoba dan ternyata alhamdulillah cuman jawab pertanyaan-pertanyaan aja ya kayak wawancara biasa, ya udah gitu, jalan aja jadinya. Ya pelan-pelan jadi akhirnya ya lancar aja bener, ya. Perlahan lancar, terbiasa. Nah ini perubahan signifikan udah terjadi kan ya, bahwa rumah juga udah lebih terang, kemudian tetangga lebih enak, interaksinya semuanya, kamu juga udah wisuda nih di ini. Jadi begitu banyak hal positif yang juga terjadi setelah ini kan. Benar, lebih banyak dampak positifnya memang dibanding yang negatif. Pertanyaannya Uncle nih, umur berapa? 23 ya? 23. Orang yang deket sama kamu selain mama siapa? Aku sih emang punya pacar dan dia itu ngedampingin mama pada saat di rumah sakit juga kemarin. Tapi waktu selama 12 tahun itu? Ini kan aku baru sebenarnya sama dia, baru. Yang sebelum itu tapi sampai tahun 22 itu belum gak ada apa sekali? Aku kan emang nggak kepengen ke situ tujuannya gitu. Dan ini baru-baru, dan dia emang sebelum viral sih, maksudnya ngedampingin aku dari sebelum viral dan udah tahu kondisi aku begitu gitu. Dan dia pun nggak masalah. Kenal di mana, Dik? Di media sosial sih sebenarnya. Jadi sampai sekarang pun dia masih ngedampingin gitu. Dan malah kaget tadinya. Siapa namanya lupa? Puri ya. Dia kaget pada saat awal aku viral, kayak dia sempat siap nggak tuh dia ready? Iya, kaget, terlalu mendadak viral gini kan, kaget. Tapi ya udahlah. Nggak ada perubahan juga, maksudnya dari sifat kamu juga kayak sama aja kan gitu loh. Ya emang sempet dia ada rasa takut macem-macem, cuman ya nggak juga sih, maksudnya aku udah ngeyakin kalau ini nggak seperti itu. Puri mendampingi mama di rumah sakit, berarti mama udah kenal dia dong ya? Awal kenal itu sebenarnya memang di rumah sakit. Dan memang nggak kaget dia tiba-tiba ada siapa ini? Nggak, malah mama akrabnya mungkin karena sama perempuan kali ya. Ada bisa ketawa-tawa, ngobrol gitu kan sama dia. Sampai sekarang pun di rumah kadang masih didampingin juga sama dia, mampir main gitu. Dia udah kerja juga apa masih sekolah? Sekarang masih nganggur sih, tadinya kerja. Kerjanya tadinya tuh MC. Cuman keren. Jago MC juga dong kamu? Enggak. Apa yang menarik dari Puri? Ya sifatnya sih paling itu doang, karena memang kan dengan kondisi yang dia tahu kondisiku kan, aku kayak mikir dengan kondisiku yang kemarin tuh kayak nggak mungkin lah gitu kan ada yang nerima. Adalah pikiran itu dalam. Memang, tapi dia ternyata di luar dugaan malah sayang banget sama mama gitu, nerima gitu. Jadi ya udah gitu, jalan ke depannya sampai sekarang pun masih jalan dan lancar. Handphonenya getar tuh. Ya, dari Puri kayaknya tuh. Enggak. Seberapa sering dia hubungi kamu? Enggak sesering itu sih, maksudnya ya kalau untuk sekedar nanya kabar itu tiap hari pasti gitu. Dan dia juga tahu kok kalau aku akhirnya ini emang agak sibuk, jadi dia pun ngerti gitu. Jadi mama welcome sekali ya? Welcome sekali. Jadi tambah lagi di satu keluarga ya? Ya, jadi kan enak kan? Jadi lebih gimana ya, lebih ramai, lebih hangat, lebih ramai. Nah, 23 tahun kan waktu yang cukup untuk dewasa ya, cukup dewasa ya. Apa rencana kamu dengan Puri?
Itu untuk kedepannya yang pasti kalau untuk serius itu pasti. Cuman untuk saat ini aku belum mikirin ke situ karena kan memang masih ada banyak pikiran yang wajib sebelum itu ya, maksudnya. Seperti apa? Ya mungkin namanya karir gitu kan, penghasilan kayak kerja mungkin gitu nanti. Aku sih pengennya nggak kerja tapi pengen usaha sendiri gitu. Itu bagus. Cuman belum kepikiran mau usaha apa. Toh sekarang kan masih ngelanjutin sekolah paket. Betul. Mungkin ngelarin ini dulu gitu. Soalnya sebelum ke situ pikirannya ya yang ada yang lebih dulu yang harus dipentingin gitu. Iya, iya dong. Jadi udah siap dulu ya. Iya. Baru enak melangkahnya. Iya, kalau takutnya langsung ke situ dulu malah nanti pusing di jalan lagi tuh nanti. Kalau Uncle lihat pikiran kamu cukup ini ya, cukup punya tujuan gitu loh. Tak. Ya kalau dibilang cukup punya tujuan sih, sebenarnya malah aku mikirnya kayak aku tuh masih labil gitu, kayak bingung, masih banyak bingungnya gitu. Kenapa kayak bingungnya? Kayak mau kuliah, ada rencana kuliah pun masih belum kepikiran mau ngambil jurusan apa, universitas apa, itu masih labil mau ngambil apa karena ketertarikan kamu di mana? Ketertarikan sih sebenarnya di IT, cuman belum ada basicnya sama sekali. Jadi bener-bener ngerangkap dari nol gitu kan, ngerjain untuk belajar IT. Jadi kayak masih ini nanti bener nggak nih ngambil jurusan ini gitu. Ikutin kayak kata hati aja. Dan ya masih untuk usaha tadi juga masih bingung mau usaha apa. Kan memang pekerjaan aku kan tadinya security, cuman aku itu sambil nyambi maklarin jual beli mobil second. Oh, that's good. Jadi emang sempat ada kepikiran mau buka usaha mungkin di bidang yang sama kayak jual beli gitu, showroom gitu. Kan bisa sambil jalan semuanya itu kan. Iya. Jadi itu masih jadi pertimbangan gitulah maksudnya. Mantap. Nah, perubahan yang paling signifikan selain rumah lebih terang, apalagi? Selain rumah lebih terang dan rumah juga bersih lagi ditempatin, mamah kondisi mentalnya yang udah lebih baik, lebih bisa diajak ngobrol, ya mungkin kehidupan sehari-hari sih perubahan banget itu. Yang tadinya cuman jadi security duduk main HP, nongkrong biasa diem nganggur gitulah ibaratnya. Sekarang lebih ya karena memang lagi begini ya mungkin kondisinya jadi lebih sering sibuk kesana kemari gitu. Jadi benar-benar jadi ada kesibukan setiap harinya gitu. Tapi break dulu ya sebentar ini ya. Kerjaan masih di break dulu ya sebentar. Iya masih di pending dulu ya. Iya benar, karena memang kondisinya begini dan emang kan yang punya kerjaan, maksudnya yang ngajak kerja aku kan Pak RT sendiri dan Pak RT pun mengerti kondisiku. Jadi bukan resign tapi cuti atau istirahat dulu nggak apa-apa gitu. Menghadapi ini semua. Dengan semua yang kamu hadapin ini, apa nih rasanya gitu loh? Semua cobaan tuh datang ke Tiko gitu loh. Dan kamu bisa lewatin yang Maha Kuasa memberikan kamu melewati ini gitu loh. Iya, makanya aku juga awal ini semua bermula juga sempat kaget, shock kan, kayak ini nggak nyangka ini akan terjadi. Dan aku pikir tuh sebenarnya awal-awal sebelum viral itu kan kayak yang memviralkan kayak Bang Breo, Bang Ale itu kayak. Karena Bang Breo di mana? Itu sebenarnya aku cuma sekedar nggak sengaja ketemu gitu di depan rumah. Tapi mereka emang pengen ketemu aku karena memang melihat rumahku dengan kondisi seperti itu. Betul. Jadi dia ketemu aku secara nggak sengaja, ngobrol-ngobrol dan akhirnya yang tadinya mereka konten explore rumah terbengkalai, setelah melihat rumah aku yang terlihat terbengkalai tapi ternyata ada penghuninya, mereka tertarik untuk mengulik histori kenapa kok Tiko bisa tinggal gitu. Semua orang pengen tahu kan, 12 tahun tinggal tanpa elektrisitas, tanpa listrik, tanpa air ada ya, tapi listrik nggak ada. Terus dengan keterbatasan untuk juga sosialisasi dengan tetangga gitu kan, akhirnya semua itu berangsur-angsur udah jadi lebih baik gitu. Iya, nggak nyangka kalau akan viral gitu kan, maksudnya naik view dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya ya memang ini juga mungkin jalannya Tuhan yang memberikan seperti ini, dan banyak rekan-rekan yang membantu juga itu nggak nyangka gitu. Kekuatan sosial media menurut Tiko bagaimana? Bener-bener di luar nalar sih, di luar dugaan, karena memang kan ini bermula dari Instagram. Naik ke TikTok dan akhirnya ke YouTube, dan dari situ semua akhirnya satu persatu datang bantuan gitu. Nggak tertarik untuk mulai bermain dan bikin TikTok dan mulai YouTube ataupun Itu banyak yang ngajak, cuman aku mungkin bukan passionku ya. Jadi emang walaupun dengan kan ada yang MC tadi. Oh iya. Nggak. Mungkin untuk sekarang dan ya nggak tahu ke depannya, tapi mungkin sekarang belum tertarik untuk bikin. Tiko, satu pertanyaan Uncle nih ya, mungkin agak sedikit personal ya. Tiko sekian lama sama Mama, merawat Mama 12 tahun. Pernah terbayang nggak suatu saat nanti Tiko nggak bersama dengan Mama? Itu sih udah kebayang ya. Jadi maksudnya ke depannya itu juga aku pasti udah mikir kayak nanti pasti suatu saat Mama tuh kayak nggak ada gitu kan. Jadi karena kan usia terus jalan ya. Itu juga aku ngebayang, cuman
aku tuh tipe ya udah, karena memang itu kan juga udah jalannya, maksudnya udah pasti nanti begitu dan nggak mungkin kan ngelawan takdir juga, jadi ya udah paling nanti tinggal ngejalanin juga. Kalau misalnya nanti umur mama insya Allah panjang, alhamdulillah ngejalanin sama mama sampai nanti kondisinya mungkin jauh lebih baik dibanding sekarang gitu. Tapi kalau memang nanti ya nggak ada yang tahu juga kan, namanya umur ya udah aku ngejalanin sendiri yang penting. Siapa yang mengajari kamu berpikir secara realistis kayak gini? Nggak tahu ya, mungkin dari pribadiku sendiri emang begini. Ya aku mikirnya begitu juga. Iya kan realistik banget kan. Dari cara ngomong kamu tadi tak gitu. Ya aku melihatnya kayak gini. Dulu kayak gini kan dari dulu. Emang dari dulu seperti ini. Ya dari dulu sih kayaknya sih seperti ini. Yang paling terpuruk apa sih yang kamu ngalamin? Yang paling bikin kamu tuh rasa kamu nggak sanggup gitu. Ada nggak? Ya kayak kalau lagi ngadepin mama marah dengan kondisi yang benar-benar lagi posisi rendah. Maksudnya lagi benar-benar ya memang kan kemarin banyak keterbatasan selain dari materi dan lain-lain finansial gitu kan. Jadi kayak ada rasa pengen muter ke pas posisi masih ada papa gitu kan. Kayak kembali ke masa lalu kan, dulu kan emang serba ada, serba kecukupan. Jadi kayak cuman mikir lagi kayak nggak mungkin bisa gitu kan muter. Jadi ya udah jalanin aja mau nggak mau gitu. Masih ingat wajah papanya kayak gimana nggak? Ya masih. Masih ada 12 tahun kan ya? Ya masih ada. Masih terbayang-bayang. Kan, papa udah nggak ada dan ya udah yang penting itu papa dan aku ingat segala-galanya tentang papa, jadi ya udah biar jadi memori. Toh kan emang di rumah juga ada banyak album gitu, maksudnya ya masih adalah kenangan-kenangan gitu yang kesimpan gitu. Kamu, saya bilang waktu itu ya, kamu pernah nangis nggak pada saat titik terendah tadi? Nggak pernah nangis ya? Kalau lagi bener-bener lagi nggak merenung sih ya nggak nangis, maksudnya kalau lagi bener-bener ngadepin pas posisi lagi bener-bener kayak ya kalau dibilang putus asa sih nggak sampai putus asa ya, maksudnya benar-benar titik terendah tuh kayak ya kayak sedih juga gitu, cuman ya udah cuman ngeluapin sekilas, ya udah jalanin lagi aja. Ada siapa kamu luapin itu? Biasanya sih sendiri, maksudnya kayak pas lagi nggak ada orang, karena aku tuh kalau lagi begitu tuh malah malu dilihat orang atau gimana gitu. Jadi ya udah sendiri aja gitu. Makanya aku bilang tadi kan, kamu realistik banget menghadapi semuanya, melihat dengan ya memang begini. Iya memang begini. Jalanin gitu lah. Nah kakak tadi tertarik tanya dari mana kamu dapetin ini. Kamu bilang memang sifatku dari gini, dari dulu begini kan gitu loh. Harapan buat mama ke depan apa ya? Ya kalau harapan ke mama sih pastinya dengan kondisi kesehatannya sih ke depannya jadi lebih baik, dan pengennya sih kalau bisa sembuh total. Jadi maksudnya bener-bener seperti orang pada umumnya yang bisa diajak ngobrol tanpa adanya halusinasinya sendiri lagi gitu. Tapi udah jauh berkurang kan? Iya memang. 80% lebih kayak. Fisiknya mungkin yang sekarang kan mungkin karena tekanan obat, maksudnya aku tuh pengennya mama sembuh itu dengan kedepannya mungkin nggak perlu ketergantungan obat gitu. Jadi tanpa minum obat mama normal gitu, sembuh gitu. Karena sempat syuting sama YouTuber juga di rumah kalau nggak salah ya kemarin ya ada ya? Sempat. Emang teman-teman YouTuber sempat main ke rumah gitu, jadi emang ada sesorot dua sorot. Yang kalau mama tuh sebenarnya kalau diajak ngobrol lama nggak bisa karena mama kayak capek gitu. Jadi mama tuh pengennya ya tiduran. 60 aja. Berapa ya mama ya? Ya pokoknya 60 lebih lah. 60-an ya. Tapi secara fisik dia nggak apa-apa ya? Secara fisik nggak masalah. Dia paling suka apa sih? Kalau paling suka makan tuh pasti sayur, makan kuah-kuahan. Dan kalau mama itu dulu hobi masak emang gitu. Sama baca buku itu doang sih. Baca buku? Masih dilakukan nggak sampai sekarang? Sekarang untuk saat ini setelah pulang dari rumah sakit enggak sih. Jadi lebih sering ya ditemenin sama teman-teman ngobrol biasa aja sih. Tapi ya cuman sehari-harinya cuman penuh sama tidur doang, istirahat. Karena kan obat ya. Mungkin itu yang dia butuhkan kali. Iya sih. Untuk istirahat dulu. Tapi memang dokter juga menyarankan untuk banyak gerak juga untuk mama. Jadi kadang ajak olahraga dong pelan-pelan, jalan apa gimana? Tapi takut dengan fisiknya yang begitu capek, iya. Karena kalau berdiri lama suka ngeluh sakit. Setelah dari rumah sakit itu terapi masih berlanjut? Itu ada jadwal kontrolnya, jadi setiap sebulan sekali. Harus ke sana? Jadi setelah keluar dari rumah sakit, sebulan kemudian harus kembali kontrol gitu. Tiko, it's a good point, bagus banget kamu bisa sampai titik ini. Buat Uncle sih, Uncle luar biasa ya, salut ya. Tapi ini lah chapter kehidupan ya. Iya. Ya proses kehidupan. Dan Tiko beruntung buat aku, kenapa? Diberikan kesempatan juga untuk melewati ini dan berhasil gitu loh. Ada kado dari Alvin in Love buat mama, ntar kasih ya. Suka bunga dia. Suka sih, maksudnya tanaman-tanaman hias pun di rumah mama. Harusnya kita kasih tanaman hias tadi ya. Keep good work ya. Oke, semangat ya Tiko, terima kasih. Sama-sama. Dan sampai jumpa.